Netizen semuanya, ada sebuah pertanyaan yang pernah saya ajukan kepada mereka dan mereka tidak berani menjawabnya. Ini terutama para pendetanya, karena ketika ini dijawab dengan kata iya, maka kebangkrutan bagi mereka. Jadi begini, pada waktu itu saya pernah menonton videonya Alfred Soru atau Ezra Soru. Dia berdebat dengan Sanihu Munir. Ketika sudah kepepet itu, Alfred Soru itu mengatakan bahwa Islam tidak punya kejelasan sama sekali dalam masalah keselamatan. Hanya Kristenlah yang mampu memberikan keselamatan, menjamin semua umatnya yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan, pasti masuk surga. Dia mengatakan kami ini pasti masuk surga. Nah, ini jawaban dari Ezra Soru, artinya pernyataan dari Ezra Soru mengatakan bahwa mereka itu betul-betul pasti masuk surga asal yakin, asal percaya kepada Yesus. Kuncinya adalah yakin dan percaya. Nah, artinya kalau dia mengatakan seperti itu, berarti orang-orang Kristen itu hanya dituntut untuk percaya, tidak dituntut untuk beramal, tidak dituntut untuk berbuat baik, tidak dituntut untuk beramal soleh, tidak. Yang penting percaya bahwa Yesus adalah penyelamat, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, maka dia pasti akan dijamin masuk ke dalam surga, dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah pada waktu itu. Ini yang harus kita berikan garis bawah. Nah, menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Ini pertanyaan ini sangat luar biasa. Kalau dia mampu menjawab, bukan hanya dia sebetulnya. Kalau para pendeta berani menjawab ini, maka siap-siaplah akan terjadi perubahan yang sangat besar, terjadi kegoncangan besar. Karena ini pernah saya tanyakan kepada pendeta dan dia nggak berani menjawabnya. Kalau ada yang berani menjawabnya, silahkan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus menyelamatkan semua orang yang yakin dan percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, semuanya akan diselamatkan, pasti masuk ke dalam surga. Apakah orang-orang Kristen yang dia itu hanya yakin kepada Yesus saja, tapi dia nggak pernah ke gereja, tidak pernah membayar perpuluhan, tidak pernah membayar apalah itu namanya, pokoknya nggak pernah membayar penebusan dosa, apakah orang seperti ini juga masuk dalam kriteria yang diselamatkan Yesus, pasti masuk surga? Ini pertanyaan ini pernah saya lontarkan kepada seorang pendeta dan dia nggak berani menjawabnya. Kenapa? Kata pendetanya, kalau ini saya jawab iya, maka nggak akan ada yang datang ke gereja, nggak akan ada yang bayar perpuluhan, dan itu efeknya kebangkrutan bagi seluruh gereja. Berani nggak kira-kira ada yang menjawab iya? Karena ini bumerang, pertanyaan ini betul-betul bumerang gitu. Tadi dikatakan ya, Ezra Soru waktu itu mengatakan semuanya kami itu pasti masuk surga, yang penting Yesus ya, percaya dengan Yesus, yakin kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, pasti masuk surga. Itu kata Ezra Soru. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah bayar perpuluhan, nggak pernah bayar penebusan dosa, itu juga termasuk dari yang diselamatkan Yesus? Asal dia percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Maka kalau jawabannya adalah iya, maka himbauannya adalah tidak lagi perlu ke gereja, tidak lagi perlu membayar perpuluhan, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, cukup. Udah nggak perlu yang lain. Hiduplah sesuka hatimu, berlakulah sesuka hatimu. Apalagi itu, berbuatlah seenak jidatmu, karena kamu pasti masuk ke dalam surga. Kan gitu. Nggak perlulah bayar-bayar perpuluhan, 10% loh dari harta itu. Gila apa lu? Coba lu bayangin, kalau lu punya duit 1 miliar, 10%-nya kan 100 juta. Eman-eman banget kan? Jadi kalau misalkan lu udah dapat jaminan masuk surga, hanya cukup dengan percaya, ngapain juga bayar perpuluhan? Ngapain berangkat ke gereja? Kan gitu logika sederhana dari saya. Ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari saya. Begitu juga pernah saya pertanyakan. Jadi begini, pertanyaannya kepada pendeta itu, ini juga pertanyaan, iya saya katakan bukan jebakan, tapi ini logika. Karena saya itu punya otak masalahnya, saya punya akal. Waktu itu saya tanyakan begini,
Ada orang korupsi 1 triliun, saya katakan gitu. Dia kemudian datang ke gereja, membuat pengakuan dosa, kemudian dia hendak menebus dosanya dengan menyumbangkan 10 miliar dari uang yang ia korupsi. Kemudian diterima oleh gereja. Kemudian gereja berkata, semoga Tuhan mengampunimu. Kira-kira ini bisa masuk di akal atau tidak? Kira-kira adil atau tidak bagi Tuhan seperti ini? Dia korupsi 1 triliun. 1 triliun itu kan 1000 miliar ya, 1000 miliar kalau nggak salah. Kemudian dia datang kepada gereja, memberikan pengakuan dosa kepada Tuhan, kemudian dia sumbangkan 10 miliar hasil korupsinya kepada gereja. Kemudian gereja, pendetanya mengatakan, semoga Tuhan mengampunimu. Nah, apakah yang seperti ini juga diterima oleh Yesus? Kemudian harta yang sisanya tadi itu dari 1 triliun kan 10 miliarnya sudah dikasihkan. Nah, sisanya apakah menjadi halal gara-gara sudah melakukan penebusan dosa? Ini juga pendeta nggak bisa jawab. Kenapa begitu? Nah, inilah ketidakjelasan dalam hukum. Karena konsep hanya yang penting percaya masuk surga itu luar biasa. Bahkan Ahok sendiri juga yang kadang-kadang nyeleneh juga, dia pernah berpikir itu ajaran apa, itu kan ajaran konyol dari mana, itu kan kata si Ahok begitu, bukan kata saya loh ya, kata si Ahok begitu. Tapi entah kenapa juga masih dipertahankan sama dia, kan aneh. Nah, artinya doktrin-doktrin seperti ini, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini nggak mampu mereka jawab. Kenapa nggak mampu mereka jawab? Kalau ini bisa dijawab jadi bumerang. Terutama pertanyaan yang pertama tadi itu, kalau Yesus mengampuni semuanya, sudah menebus dosa semuanya, yang penting percaya sama dia, apakah orang yang tidak pernah ke gereja, nggak pernah bayar perpuluhan, nggak pernah melakukan penebusan dosa, apakah dia juga termasuk dari kalangan yang masuk surga, dijamin masuk surga oleh Yesus asal percaya tadi? Kalau dijawab iya, maka juga yang terjadi adalah kekacauan juga bagi mereka. Nah, Covizen semuanya, saya hanya mengajari kepada Anda semua adalah akal sehat yang betul-betul sehat. Kaf Media, oke. Sekarang saya kembali ke Kaf Media dulu. Nah, Kaf Media ini bikin video. Video katanya semua orang Kristen, semua gereja itu paling takut dengan satu pertanyaan. Jadi waktu saya ikuti judul video itu, wah ini pertanyaan apa ini? Ternyata setelah saya tonton video 12 menit itu adalah pertanyaan yang sama gobloknya dengan semua pertanyaan goblok dari pihak Muslim. Saudara tahu apa pertanyaan? Pertanyaannya adalah begini, kalau saudara pasti selamat, berarti saudara tidak perlu ke gereja dong, tidak perlu kasih persepuluhan dong, tidak perlu kasih persembahan dong, kan sudah pasti selamat, tidak perlu beramal ibadah dong. Nah, pertanyaan apa itu? Itu mengenai pertanyaan apa itu sehingga itu sangat menakutkan. Nah, Kaf Media ini orang itu apa namanya, cengengnya luar biasa. Tapi dia tidak tobat-tobat, dia bahas terus tentang kekristenan. Pertanyaan model begitu itu tidak pernah menakutkan bagi kekristenan. Bahkan kalau you ada bersama-sama dengan saya di dalam satu meja diskusi, pada langkah pertama yang you dapat adalah logical fallacy. Itu straw man. Tidak ada orang Kristen yang berpikir bahwa kalau dia sudah pasti selamat, maka dia boleh sesuka hati dan bebas berbuat dosa untuk tidak pergi ke gereja dan tidak melakukan apapun. Tidak ada. Karena tidak pernah di dalam kekristenan, keselamatan itu berarti lisensi untuk you menjadi jahat. Lisensi untuk you berbuat dosa. Tidak ada. Karena buah dari keselamatan itu adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Mengejar kekudusan. Mencintai kebenaran. Mencintai Tuhan. Ingin terus-menerus di dekat Tuhan. Melakukan kebaikan. Melakukan kebenaran. Dan lain sebagainya. Itu buah dari keselamatan. Jadi bukti dari iman yang menyelamatkan adalah kehidupan yang ditransformasi.
Jadi kalau tidak ada transformasi kehidupan sambil mengklaim punya iman yang menyelamatkan, maka klaim itu sendiri adalah klaim yang omong kosong. Dengan kata lain, kalau you bilang, oke, kalau sudah pasti selamat maka tidak perlu lagi dong pergi ke gereja. Itu straw man, karena you mengasumsikan bahwa keselamatan itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupan orang Kristen. Klaim keselamatan yang tidak menghasilkan transformasi. Dengarkan baik-baik orang-orang Kristen. Klaim keselamatan yang tidak menghasilkan transformasi kehidupan adalah klaim keselamatan yang palsu. Sebab keselamatan yang sejati selalu dan pasti menghasilkan transformasi kehidupan. Sama seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Demikian juga pohon yang buruk, yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Jadi kalau ada orang mengklaim punya iman yang menyelamatkan, tapi tidak ada transformasi kehidupannya, maka dia sedang mengemukakan satu klaim yang bisa diragukan kebenarannya atau dianggap sebagai klaim omong kosong. Sebab keselamatan itu sendiri tidak pernah datang tanpa mengakibatkan transformasi dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya doktrin justification by faith alone, pembenaran oleh iman semata-mata, selalu diikuti dengan peringatan. We are justified by faith alone. Kita dibenarkan semata-mata oleh iman. Yes, but that faith, tapi iman itu yang membenarkan kita itu tidak pernah tanpa akibat, tidak pernah datang sendirian. That faith is never alone. Iman yang menyelamatkan itu tidak pernah datang tanpa mengakibatkan buah-buah perubahan transformasi di dalam kehidupan kita. Jadi apanya yang menakutkan dengan pertanyaan itu? Pertanyaan terlalu gampang untuk dijawab bahkan oleh anak sekolah minggu. Tapi dijual kepada muslim, lalu mereka komen rame-rame di situ, alhamdulillah, alhamdulillah, gitulah. Jadi muslim sini sebenarnya kalau saudara perhatikan, apologetika Islam itu tidak pernah, saya katakan tanpa bermaksud untuk merendahkan, tapi apologetika Islam, dengarkan baik-baik muslim. Apologetika Islam itu tidak pernah punya bobot sama sekali. Selalu isinya merupakan straw man, red herring, omong kosong, fitnah, dan hal-hal yang remeh-temeh tapi mereka jual seakan-akan itu serius. Itu apologetika Islam. Itu sebabnya Islam tidak pernah, dan muslim, para apologet muslim, jangan pernah bermimpi untuk berada di atas podium apologetika, kemudian saudara keluar dari podium itu secara gilang gemilang. Tidak ada. Tidak ada. Yang perlu kalian lakukan adalah bikin syarat seheboh mungkin, bikin syarat sesukar mungkin. Kemudian kalau orang tidak mau ikuti syarat itu, dia tidak berani untuk debat dengan saya. Sama seperti Sanihu Munir, sama seperti Insan Mokoginta, sama seperti para debator Islam yang lain yang saya tantang mereka. Mendadak mulut mereka itu sangat rajin bahas tentang kekristenan, tapi mendadak begitu ditantang, tidak boleh bawa Alkitab, harus face to face. Kemudian kami akan tanggung tiket pesawat. Syarat apa itu? Sekarang zaman teknologi, zaman dunia digital. Yuk ambil kameramu, duduk di situ, kita dua duduk berdebat. Ngapain harus face to face? Kamu harus bayar sewa gedung, bayar sound system, konsumsi dan lain sebagainya, listrik dan lain sebagainya, ribet kali. Gunakan aja yang sederhana. Gabung kalian, Kainama, Menakem Ali, Sanihu Munir, Irena Handono, siapa lagi itu? Munsir Situmorang, kalian gabung sekaligus di satu ruangan, pakai kamera, lawan saya, kemudian kita berdebat, selesai. Supaya saya libas kalian satu kaligus. Jadi begitu selesai perdebatan itu, tidak ada lagi orang yang percaya kalian. Begitu kan? Tapi kalian sekarang selalu menghindarkan, bikin persyaratan harus face to face, tidak boleh bawa Alkitab. Kemudian nanti kami akan tanggung tiket, seakan-akan kalian yang paling punya uang di seluruh dunia ini. Jadi orang-orang Kristen di dunia ini orang-orang melarat semua. Yang punya uang adalah kalian. Janjikan hadiah 6 BMW, 1 miliar dan lain sebagainya. Ngomong seperti bicara, seperti Sanihu Munir, 25 juta. Tapi sampai sekarang tidak pernah kelihatan 25 jutanya di mana. Itulah kalian. Jadi berhenti
cerewet dan ngomong tentang kekristenan. Karena di dunia ini tidak ada orang lagi yang punya toleransi untuk kebodohan dan kegoblokan. Semua serangan kalian mengenai kekristenan itu akan dibayar dengan lunas, dengan tuntas. Dan saya Verbum Veritatis tidak punya belas kasihan untuk orang-orang yang sok-sok dan petantang-petenteng mau menyerang kekristenan. Begituan. Jadi bagi saudara-saudara yang masih lihat para apologet muslim yang cerewet-cerewet itu, Irena Andono, Kainama, Menakem Ali, Saniu Munir, kasih tahu mereka, suruh kumpul sekaligus di satu ruangan, kemudian lawan saya aja lah. Kita berdebat tentang tauhid, tentang Tritunggal, terserah, whatever. Bikin topiknya yang penting topik dua arah. Jadi jangan kamu cuma mau membahas tentang kekristenan, bahas tentang Yesus kamu mau, bahas tentang Alkitab kamu mau, bahas tentang Tritunggal kamu mau, bahas tentang Paulus kamu mau. Tapi kalau bahas tentang Muhammad, bahas tentang Quran, bahas tentang tauhid, mendadak kamu banyak alasan tidak mau. Itulah kamu hanya mau meninju, tapi tidak mau menerima serangan. Nah, dunia ini, dunia waras macam apa yang bisa menerima sikap yang demikian? Tidak ada. Jadi kalau mau berdebat dengan saya harus siap berdebat dua arah. Kalau cuma mau ngoceh tentang kekristenan, mendingan kamu tidur aja lah. Kamu tidak ngerti apa-apa kok.